Belum. Menghilangkan panah. Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan materi tentang bagaimana membuat sistem dan program. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Jidia Masya Nuriatin, dengan nomor NPM 23100200038. Saya Olivia Putra Ramadhani dengan NPM 23100020011. Saya Halida dengan NPM 23100200129. Nah, jadi mari kita langsung ke materinya. Manfaat dari membuat sistem dan program. Yang pertama ada optimisasi proses, meningkatkan efisiensi dengan mengotomatiskan tugas-tugas rutin melalui sistem dan program yang dirancang khusus. Yang kedua, presisi data, mengurangi kesalahan manusia dengan menggunakan sistem dan program yang dapat menangani data dengan akurasi tinggi. Yang ketiga, ada peningkatan kecepatan, yaitu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dengan memanfaatkan sistem dan program yang efisien. Yang terakhir, ada peningkatan kolaborasi, yaitu meningkatkan kerjasama dalam tim dengan menyediakan akses ke data dan sumber daya yang terpusat. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam membuat sistem dan program. Yang pertama, ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan perusahaan untuk merancang sistem dan program yang sesuai. Yang kedua, perencanaan, membuat rencana proyek yang jelas, termasuk anggaran, sumber daya, dan jadwal pelaksanaan. Yang ketiga, ada pengembangan dan implementasi, yaitu membuat tipe, mengode, dan menguji sistem serta program, serta memastikan penerapan yang sukses. Yang keempat, ada pemeliharaan dan pembaruan, yaitu memastikan sistem dan program tetap berjalan lancar dengan melakukan pemeliharaan, perbaikan bug, dan pembaruan rutin. Materi selanjutnya dijelaskan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu alat-alat untuk membuat sistem dan program. Yang pertama itu ada perangkat lunak, yaitu gunakan ide seperti Visual Studio Code atau VS Code. Bisa juga pakai Picrm untuk menulis dan menguji kode secara efisien. Yang kedua itu ada papan tulis dan spidol. Jadi, mulailah dengan langkah awal menggunakan papan tulis untuk menggambarkan alur kerja sistem dan program Anda. Yang ketiga itu bisa menggunakan dokumentasi API, memanfaatkan dokumentasi API yang lengkap untuk memahami dan mengintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Dan yang keempat itu ada buku dan materi referensi. Jadi, buku dan materi referensi ini bisa digunakan untuk belajar konsep dan teknologi baru dalam pengembangan sistem dan program. Dan di sini ada contoh program yang telah dibuat, yaitu yang pertama sistem pemesanan online, yaitu sebuah platform untuk mengatur pemesanan, pembayaran, dan pengiriman barang secara online. Yang kedua ada sistem manajemen inventory, yaitu memantau stok barang, melakukan penambahan, dan mengatur pengiriman barang secara efisien. Dan yang ketiga ada aplikasi mobile untuk pelacakan pengiriman. Ini memungkinkan pelanggan melacak status pengiriman paket mereka secara real time di ponsel mereka. Yang keempat, itu ada sistem manajemen pelanggan, dapat melacak data pelanggan, memantau riwayat pembelian, dan melakukan analisis kebiasaan konsumen. Baik, saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam membuat sistem dan program. Yang pertama, ada ruang lingkup yang tidak jelas. Tantangan ini muncul ketika kebutuhan dan persyaratan sistem sulit dibatasi dengan jelas. Kedua, ketidakcocokan teknologi. Mengintegrasikan teknologi yang berbeda dapat menjadi rumit dan menimbulkan hambatan dalam pengembangan sistem. Yang ketiga, kompleksitas proses bisnis. Memahami proses bisnis yang kompleks dan merancang sistem yang sesuai dapat menjadi tantangan yang menantang. Selanjutnya, ada kiat sukses dalam membuat sistem dan program. Pertama, ada perancangan yang matang. Rencanakan dengan cermat sebelum memulai pembuatan sistem dan program
untuk menghindari kesalahan dan kebutuhan perubahan yang berlebihan. Yang kedua, tim kolaboratif. Bentuk tim yang solid dan berkolaborasi dengan anggota yang memiliki keahlian yang berbeda untuk meningkatkan kualitas pengembangan. Yang ketiga, pembaruan dan perbaikan terus-menerus. Perbarui dan perbaiki sistem dan program secara teratur untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Oke, jadi segitu saja materi dari kami. Salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.